Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pada hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah oleh dia dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Jawab Maria. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahmu dan Allahku." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes ini, seolah-olah yang pergi ke kubur Tuhan hanya Maria Magdalena. Tetapi kalau kita perhatikan Injil Matius, kita akan dapatkan Injil Matius menyebut Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Tetapi kalau kita perhatikan lagi di dalam Injil Markus, maka kita akan mendapatkan ada 3 nama yang disebut oleh Injil Markus, yaitu Maria Magdalena, Salome, dan Maria ibu Yakobus. Dan di dalam Injil Lukas ditulis dengan lebih jelas lagi bahwa yang pergi ke kubur Tuhan itu adalah Maria Magdala atau Maria Magdalena yang berasal dari kota Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain. Dengan kata lain, bahwa paling sedikit ada 5 perempuan yang pergi ke kubur Tuhan pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu setelah Sabat. Kalau kita perhatikan perempuan-perempuan ini, mereka datang ke kubur Tuhan pada hari pagi-pagi benar pada hari pertama itu. Kita melihat selintas, kita dapatkan bahwa kesulitan yang mereka hadapi untuk pergi ke kubur Tuhan itu sebenarnya cukup besar. Yang pertama adalah mereka pagi-pagi benar, di mana cuaca masih gelap dan pada saat itu sedang mencekam dan begitu menegangkan, karena ada seorang yang dituduh ingin menjadi raja, artinya dia akan mau memberontak kepada kaisar yang baru disalibkan, dan mereka mau pergi ke situ. Dan yang kedua kita dapatkan ada kesulitan yang kedua, bahwa batu yang menutupi lubang kuburan itu begitu beratnya, apakah mereka sanggup membukanya. Dan yang ketiga, ada prajurit-prajurit yang menjaga, karena pintu kuburan Tuhan sudah dimeter untuk orang tidak boleh masuk ke dalamnya. Jadi ada resiko-resiko tersendiri kalau mereka ke kubur Tuhan. Tapi kita melihat bahwa resiko-resiko itu tidak dapat menghambat mereka untuk pergi ke kubur Tuhan, karena ada hati yang mengasihi Tuhan. Tetapi sampai mereka di situ, di Injil Markus menyatakan bahwa ada seorang malaikat menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka suruh memberitahukan kepada murid-murid yang lainnya untuk mereka pergi ke Galilea, karena Tuhan akan pergi ke sana. Tapi kita melihat
bahwa wanita-wanita itu setelah melihat semua kejadian itu, mereka begitu ketakutan dan tidak dapat mengucapkan apa-apa lagi. Mereka hanya memberitahukan kepada murid-murid bahwa mayat Tuhan sudah diambil orang. Dan kemudian sebagian, hampir bahkan semuanya mereka, hampir semua mereka kembali ke rumah masing-masing. Dan kita tahu bahwa dua daripada murid-murid Tuhan, yaitu Petrus dan Rasul Yohanes, yang kemudian pergi ke kubur. Sedangkan Petrus setelah melihat apa yang dia lihat, tidak terjadi sesuatu bagi dia. Sedangkan Rasul Yohanes, dikatakan firman Tuhan, tatkala dia melihat kain kafan itu, dia percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tapi kemudian kedua orang ini pun juga pulang ke rumah mereka masing-masing. Tinggallah perempuan yang bernama Maria Magdalena, yang kemudian tertati-tati karena dia sudah melewati perjalanan turun, naik, turun, dan sekarang harus naik lagi untuk ke kubur Tuhan. Dia adalah Maria Magdalena. Dan pada saat peristiwa ini tulis, dia menangis. Semua sudah pulang, tinggal dia yang pergi ke kubur Tuhan. Karena ada hati yang begitu mengasihi Tuhan. Yang lain sudah meninggalkan untuk tidak mencari Tuhan, dia terus dengan keinginan semula mencari dan mendapatkan Tuhan, karena kasih-Nya begitu besar kepada Tuhan. Dan pada saat itu firman Tuhan menyatakan ada malaikat yang duduk di sebelah bagian kaki Tuhan dan duduk sebelah bagian kepala Tuhan, yang kemudian bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Menurut beberapa tokoh dinyatakan bahwa keberadaan para malaikat itu dilihat oleh Maria Magdalena, dan dia menyadari bahwa yang berbicara itu malaikat. Tapi kita melihat bahwa Maria Magdalena setelah berkata kepada malaikat itu, dia langsung menoleh ke arah yang lain. Dengan kata lain, bahwa keberadaan malaikat itu tidak mempengaruhi atau tidak bisa menghambat atau menarik perhatiannya untuk sekarang berfokus kepada malaikat. Disinilah kita melihat betapa Maria Magdalena ini begitu fokus mencari Tuhan, oleh karena kasih-Nya kepada Tuhan yang begitu dalam, sehingga keberadaan para malaikat pun tidak dapat mempengaruhi dia atau menghambat dia untuk tidak lagi berfokus mencari Tuhan. Ini adalah satu hal yang indah yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita, biarlah ada satu kerinduan dalam hidup kita untuk berfokus mencari Tuhan oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Tapi kemudian kita melihat ada keanehan. Dia begitu berfokus mencari Tuhan, didorong oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada Tuhan. Tetapi tatkala Tuhan menyatakan diri kepada dia, dia tidak mengenal Tuhan. Tuhan bertanya kepada dia, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Malah kemudian firman Tuhan menyatakan bahwa dia mengira bahwa Tuhan adalah penunggu taman, sehingga dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jika engkau telah mengambil tubuh Tuhanku, berikanlah kepadaku, aku akan mengambilnya." Kita melihat seberapa kekuatan Maria Magdalena, tetapi kita melihat oleh karena kasih-Nya begitu rupa, dia begitu bersungguh-sungguh ingin mendapatkan Tuhan. Tapi kemudian kita merasa aneh setelah Tuhan menyatakan diri kepada dia, mengapa dia tidak dapat mengenal Tuhan? Kenapa? Ada yang mengatakan karena dia menangis, air mata telah menutupi matanya. Ada yang juga mengatakan bahwa dia begitu bersedih sehingga kesedihannya itu menutupi hati dan pikirannya, sehingga dia tidak mengenal Tuhan. Dan banyak lagi orang yang menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang lain.
Tapi ada satu kepastian yang nyata. Kenapa dia tidak sampai mengenal Tuhan tak kala Tuhan menyatakan diri kepada dia? Karena ada satu hal yang dia lakukan, itu yang ada di dalam hati dan pikirannya, yaitu dia mencari Tuhan yang mati. Dia mencari Tuhan yang mati, sehingga kalau Tuhan ada di depannya yang sudah bangkit dan hidup, dia tidak menyadarinya karena dia mencari Tuhan yang mati. Demikian juga dalam hidup kita. Jikalau kita di dalam hidup kita mencari Tuhan yang mati, maka akan selalu ada kedukaan, ada kenestapaan, bahkan ada keputusasaan terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita menyatakan mungkin dalam mulut kita, dalam perkataan kita, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bangkit, dia hidup. Tapi seringkali tanpa sadar di dalam menjalani hidup ini, kadang-kadang kita menempatkan Tuhan seolah-olah Tuhan sudah mati dan tidak dapat berbuat apa lagi. Kita ambil contoh misalnya dalam kehidupan kita, yang mungkin suatu ketika mengalami kesulitan yang begitu besar menurut ukuran kita. Dan kita kemudian oleh karena kesulitan itu kehilangan harapan, kehilangan segala sesuatu gairah dalam hidup kita dan sebagainya. Sehingga tidak ada harapan lagi untuk berjuang, tidak ada semangat berjuang dan sebagainya. Bukankah tak kala kita melakukan hal seperti itu, sadar tidak sadar kita sudah menempatkan seolah-olah Tuhan sudah mati. Padahal Tuhan kita hidup, Tuhan kita hidup, dan Tuhan kita yang hidup itu mengasihi kita. Dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kita dalam seluruh kehidupan kita, yang seharusnya menjadi sandaran kita, yang menjadi harapan kita, yang memberikan yang terbaik, yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ada seorang saudara, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai istri yang cantik dan baik. Dia punya anak-anak yang cantik dan sehat-sehat. Walaupun kerjanya hanya mocok-mocok, Tuhan berkati dia sehingga dia dapat membeli rumah, bahkan kemudian dapat membeli mobil walaupun kredit. Dan setelah dia mendapatkan sebuah mobil kredit, maka dia pakailah mobil itu untuk jadikan mobil omprengan, yaitu mobil yang mengangkut penumpang-penumpang dan dia sendiri jadi supirnya. Setelah dia melakukan itu, dia mendapatkan bahwa penghasilannya cukup besar untuk ukurannya. Oleh sebab itu, kalau selama ini dia bekerja hanya 6 hari, 1 hari dia khususkan untuk Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Dan setelah dia mendapatkan mobil dan dia mendapatkan bahwa penghasilannya dari mengangkut penumpang begitu menghasilkan banyak uang, sekarang dia menjadi serakah, ingin mendapat lebih, dan hari yang seharusnya dia peruntukkan untuk beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan, dia pakai juga untuk mengangkut penumpang. Begitulah waktu berlalu, dia merasa tidak ada sesuatu yang berubah, tetap saja begitu saja, dan dia mendapatkan keuangan yang semakin hari semakin meningkat. Dan begitu lewat, dan dia tidak merasa bahwa dia sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Pada suatu minggu, memang dia ada rasa sudah tidak enak pada paginya. Dia merasa dia mau pergi beribadah, tetapi mengingat bahwa uang yang cukup besar yang dapat dia kumpulkan dari mengangkut penumpang, akhirnya tetap saja dia pakai waktu itu untuk mengambil mobilnya untuk mengangkut penumpang pada hari Minggu itu. Demikian dia mulai mengangkut penumpang. Tapi dia mengatakan heran, pada hari Minggu itu dia mulai menarik penumpang mengikuti rute yang biasa, tetapi tidak ada satu penumpang pun yang dia dapatkan. Sampai satu titik naiklah seorang penumpang. Penumpang itu begitu ramah dan kelihatan begitu baik. Dan akhirnya terjadilah perbincangan mereka dalam perjalanan.
Nah, di dalam perjalanan itu kemudian penumpangnya bilang bahwa mobilnya itu ada bunyi-bunyi. Ya, memang ada bunyi-bunyi. Penumpang itu bilang gampang itu di setel. Itu harus di setel katanya. Kalau nggak di setel nanti mobil bisa cepat rusak. Dia bilang dia kasih tahu caranya. Demikian juga saudara kita ini kemudian turun dari mobil, ambil peralatan mobil, dan kemudian dia mulai setel mengikuti pengarahan dari penumpang. Demikianlah di setel dan kelihatan sudah bagus. Dan kemudian teman saya coba dites, digas katanya. Dan penumpang itu benar-benar menggas mobilnya, tapi bukan menggas di tempat, menggas untuk membuat mobil ini semakin jauh dan tidak pernah kembali lagi. Saudara kita ini di dalam penghidupannya, dia telah menempatkan tanpa sadar seolah-olah Tuhan sudah mati, sehingga dia harus berusaha sedemikian rupa mengambil waktu yang harusnya dia peruntukkan untuk beribadah kepada Tuhan, dia pakai untuk mencari uang yang jauh lebih banyak, sehingga dia akhirnya mengalami kesulitan tersendiri dalam hidupnya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Sebagai anak Tuhan memang dia pasti berdoa, tetapi ada masukan-masukan dari tetangga dan sebagainya menyuruh dia mencari seorang pintar. Akhirnya dia mau, dan dengan seorang teman dia kemudian mencari orang pintar itu, dan akhirnya semua pun dia tidak dapat. Dalam hal ini mungkin saya harus ingatkan, kita cari orang pintar berarti kita orang bodoh. Dan saya harus katakan bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Orang itu pintar itu memang pintarnya benar-benar pintar karena kuasa apapun, alam ataupun abal-abal. Hal ini harus kita jauhi dalam hidup kita, karena hal seperti ini adalah merupakan kebencian yang Tuhan benci, kekejian yang Tuhan benci. Oleh sebab itu kita harus jauhkan dalam hidup kita. Maria Magdalena, dia mencari Tuhan, tapi Tuhan menyatakan diri, dia tidak dapat mengenal Tuhan karena dia mencari Tuhan yang mati. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, dia yang mencari Tuhan dengan sungguh itu, akhirnya Tuhan nyatakan diri kepada dia, dan Tuhan memanggil dia Maria. Satu panggilan yang sudah tidak asing lagi di telinga Maria Magdalena, satu panggilan yang penuh kasih, yang sering sudah didengar oleh Maria, sehingga segera Maria dapat mengenal Tuhan, dan dia menyebut Rabuni. Dia bertelut di kaki Tuhan, dia memeluk kaki Tuhan. Tuhan katakan, jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kata memegang di sini lebih tepatnya adalah jangan engkau terus memegangi aku. Artinya Tuhan ingin memberitahukan kepada Maria Magdalena, engkau sudah mendapatkan aku, bahwa aku sudah bangkit. Sekarang tugasmu adalah pergilah kepada saudara-saudaramu untuk memberitakan kebangkitan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita yang sudah percaya bahwa Yesus telah bangkit dan Kristus sudah menjadi milik kita, dan kita sudah menjadi milik Kristus. Biarlah tidak hanya menjadi miliknya saja, tidak kita menjadi miliknya saja dan dia menjadi milik kita, tapi biarlah kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita ini menjadi suatu kehormatan untuk kita beritakan kepada orang lain, supaya orang pun boleh percaya kepada Kristus, bahwa dia Kristus yang sudah mati itu sekarang sudah bangkit untuk memberikan kemenangan kepada kita. Beritakan tentang dia, Kristus yang mati dan bangkit itu, supaya boleh lebih banyak orang percaya dan memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan kepada Maria Magdalena. Tuhan telah menjadikan dia saksi yang pertama, seorang wanita yang pada masa itu tidak diperhitungkan suaranya, tapi Tuhan mau pakai wanita ini. Pertama, memposisikan wanita ke dalam posisi yang sama derajatnya dengan laki-laki. Dan ini juga ingin memberitahukan keterbatasan tidak menghalangi seorang untuk menjadi saksi Tuhan yang Tuhan mau pakai
untuk dia memenangkan banyak jiwa. Jadi tidak ada alasan kita bisa mengatakan bahwa aku tidak bisa, aku tidak mampu. Asal kita mau, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mengatakan, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapakmu. Ini juga memberitahukan kepada kita bahwa bagaimana karya Tuhan di atas kayu salib, kebangkitannya telah memberikan kemenangan kepada kita. Tidak hanya sekedar dosa kita dihapuskan, tapi juga bicara bagaimana melalui Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita sudah didamaikan dengan Bapa kita. Kita sudah mendapatkan apa yang terbaik bagi hidup kita. Tapi juga harus diingat bahwa Kristus mengatakan Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Ini mengingatkan posisi kita yang sudah diperdamaikan melalui Kristus. Tetap saja ada perbedaan dengan Kristus. Karena Kristus adalah Allah, kita adalah ciptaan. Kita adalah anak-anak Allah, tapi dia adalah anak tunggal Allah yang juga adalah Allah adanya. Di mana dia adalah Kristus yang merupakan Allah yang perlu kita puji, kita sembah, kita muliakan. Melalui kematiannya kita sudah dihapuskan dosanya, kita sudah dihapus dosa kita. Kemudian bagaimana kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan sekarang Kristus sudah bangkit. Itu adalah sebagai sesuatu tanda dia sudah mengalahkan maut. Dan kita boleh berkemenangan di dalam Kristus karena dia sudah mengalahkan maut bagi kita. Sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Biarlah ini menjadi sukaan bagi setiap kita. Dan kesukaan tidak hanya menjadi milik kita saja, tapi menjadi kesukaan yang harus kita beritakan bahwa Kristus sudah bangkit. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, biarlah Engkau yang berkarya, berbicara di dalam setiap hati kami, untuk kami mengerti akan firman Tuhan dan bagaimana kami semakin diteguhkan di dalam iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.